Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 6 anggota, yaitu Mbak Wahyu, Mas Doni, dan saya sendiri Rani, Mbak Fatia Tur, Mas Ferry, dan Mas Rohman. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang masalah pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi. Baiklah, kita mulai saja penjelasannya ya. Yang pertama yang kita bahas adalah masalah pengangguran. Sesuai dengan pengertiannya, pengangguran merupakan keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja. Terdapat dua jenis pengangguran. Yang pertama berdasarkan sumber penyebab, dan yang kedua berdasarkan kepada ciri pengangguran. Penjelasannya sebagai berikut. Yang dimaksud dengan pengangguran normal atau friksional yaitu pengangguran karena hendak mencari pekerjaan yang baru dengan gaji yang lebih tinggi. Kemudian pengangguran siklikal yaitu pengangguran akibat pengurangan tenaga kerja di perusahaan. Pengangguran struktural, pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Pengangguran teknologi terjadi karena ada pergantian tenaga manusia ke tenaga teknologi. Berdasarkan cirinya, pengangguran terbuka yaitu pengangguran yang tercipta akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Kemudian pengangguran tersembunyi terjadi jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang diperlukan untuk menjalankan kegiatannya dengan efisien. Pengangguran bermusim biasanya terjadi pada sektor pertanian dan perikanan karena memang mengandalkan pada musim. Kemudian setengah menganggur yaitu pekerja yang tidak bisa bekerja secara full dalam 1 bulan. Jadi hanya 1 minggu dalam seminggu sekali atau 2 atau 3 kali dalam seminggu. Nah, selanjutnya itu ada beberapa tujuan kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran, yaitu yang bertujuan bersifat ekonomi. Yang pertama adalah menyediakan lowongan pekerjaan, yang kedua adalah meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, yang ketiga adalah memperbaiki pembagian pendapatan dari setiap masyarakat tersebut. Ada juga tujuan yang bersifat sosial dan politik, yaitu adalah meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Selanjutnya adalah menghindari masalah kejahatan. Yang ketiga adalah mewujudkan kestabilan politik. Selanjutnya adalah inflasi. Inflasi merupakan peningkatan terus-menerus pada tingkat harga umum. Secara umum, inflasi terjadi karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak daripada uang yang diperlukan. Konsumsi yang meningkat di tengah supply barang yang stagnan membuat harga barang naik terus-menerus. Itu dinamakan dengan sebuah inflasi. Inflasi juga mempunyai efek buruk. Efek buruk inflasi adalah pada perekonomian, yaitu dapat memperburuk prospek pertumbuhan jangka panjang, mengurangi pendapatan real, mengurangi nilai kekayaan berbentuk uang, dan memperburuk distribusi pendapatan. Jika terjadi inflasi rendah dalam perekonomian, pencarian kerja dapat memperoleh keuntungan dari ini karena meningkatnya permintaan akan menyebabnya peningkatan lapangan kerja. Namun tingkat inflasi yang tidak sehat dan menjadi bencana bagi perekonomian karena orang-orang menarik uangnya dari lembaga keuangan dan dari bank, dan daya beli mereka berkurang. Ada jenis-jenis inflasi, yaitu adalah yang pertama adalah inflasi. Jenis inflasi itu ada 3, yaitu adalah inflasi penarikan permintaan, yang kedua adalah inflasi desakan biaya, yang ketiga adalah inflasi impor. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengurangi pengangguran menggunakan kebijakan fiskal dengan pendekatan Y sama dengan A. Pada grafik A, pemerintah menambah pengeluarannya sebesar AG, maka akan menambah pendapatan nasional dari titik Y1 ke Y2. Grafik B, AT sama dengan AG. Perbandingan penambahan pengeluarannya yaitu AT dan AG itu berbeda. AT itu lebih kecil daripada AG. Jadi lebih efektif dan lebih cepatnya dalam mengatasi pengangguran yaitu pada pertambahan pengeluaran pemerintah dengan menambah pendapatan nasional. Kemudian kebijakan moneter dalam mengatasi pengangguran yaitu dengan menambah penawaran uang, mengurangi atau menurunkan suku bunga.
Kalau kebijakan moneter dalam mengatasi inflasi yaitu dengan mengurangi, menaikkan suku bunga, dan membatasi kredit. Dalam grafik ini, kebijakan moneter dalam mengatasi pengangguran yaitu dengan menambah penawaran uang, menurunkan suku bunga, dan menggalakkan para pengusaha untuk menambah investasi sebesar titik AI. Nah, penambahan ini akan menambah titik keseimbangan dari E0 ke E1 dan juga menaikkan pendapatan nasional dari Y0 ke Y1. Bertambahnya pendapatan nasional ini akan mengurangi pengangguran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohman dari kelompok 5. Untuk pembahasan kali ini yaitu permasalahan inflasi dan kebijakan pemerintah. Jika tingkat inflasi dalam perekonomian melampaui tingkat tentang 3 kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan moneter, kedua kebijakan fiskal, dan ketiga yaitu pasar segi penawaran. Kebijakan moneter itu sendiri yaitu kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan langkah-langkah yang fokus di bidang keuangan. Adapun yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan ini menggunakan pengeluaran dan perpajakan pemerintah untuk mengontrol suplai uang dalam perekonomian. Yang selanjutnya yaitu ada dasar segi penawaran, yakni melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathiatul Rizkiyah. Saya akan menjelaskan terkait dengan kebijakan dari segi penawaran. Kebijakan dari segi penawaran adalah langkah pemerintah yang berusaha meningkatkan efisiensi perusahaan dan tenaga kerja sehingga produksi nasional dapat ditingkatkan, biaya produksi dapat dikurangkan, dan teknologi akan semakin berkembang. Kebijakan dari segi penawaran sendiri dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan seperti stagflasi, inflasi, dan juga pengangguran. Dalam mengatasi stagflasi dari segi kebijakan dari segi penawaran, pemerintah menempuh kebijakan yaitu menurunkan biaya produksi dengan cara mengurangi pajak ke atas bahan mentah atau menetapkan harga bahan mentah dan menggalakkan perkembangan teknologi. Kemudian dari segi inflasi sendiri, pemerintah menempuh kebijakan yaitu menurunkan biaya pengeluaran perusahaan dan juga meningkatkan perkembangan teknologi yang ada, dan diharapkan dengan kebijakan tersebut dapat mengurangi inflasi. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran. Dalam menanggulangi pengangguran, pemerintah menempuh kebijakan yaitu dengan meningkatkan mutu pendidikan, memberikan pelatihan-pelatihan sehingga dapat meningkatkan skill tenaga kerja sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang pertama, masalah pengangguran terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pengangguran berdasarkan sumber atau penyebabnya dan pengangguran berdasarkan kepada ciri pengangguran yang wujud. Kemudian tentang inflasi terjadi karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak daripada yang diperlukan. Terdapat jenis-jenis inflasi yaitu inflasi tarikan permintaan, inflasi desakan biaya, dan inflasi impor. Dalam mengendalikan inflasi dan pengangguran, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Yang kedua, inflasi dapat berdampak besar pada perekonomian dan dapat mempengaruhi pemerintah, investasi, dan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi yang tinggi dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan perekonomian mengalami resesi. Untungnya pemerintah memiliki kemampuan untuk menggunakan kebijakan moneter dan fiskal untuk membantu mengendalikan suplai uang dalam perekonomian. Jika digunakan bersamaan, kebijakan tersebut dapat membantu mencapai tingkat inflasi yang lebih rendah, ekonomi yang lebih stabil dan seimbang.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.